Definisi penganggaran. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Penyusunan anggaran yang dipertimbangkan faktor-faktor. Pertama, pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan. Data tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi, pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing, kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah, penelitian untuk pengembangan perusahaan. Dalam penyusunan anggaran, diperhatikan perilaku para pelaksana anggaran, yaitu 1. Anggaran harus dibuat serealistis dan secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Anggaran yang dibuat terlalu rendah tidak menggambarkan kedinamisan, sedangkan anggaran yang dibuat terlalu tinggi hanya angan-angan. 2. Untuk memotivasi manajer, pelaksana diperlukan partisipasi manajer puncak, yaitu direksi. 3. Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan sehingga pelaksana tidak merasa tertekan, tetapi termotivasi. 4. Untuk membuat laporan realisasi, anggaran diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan dapat segera diatasi sejak dini. Adapun anggaran yang mengalami kegagalan, seperti pembuat anggaran tidak cakap, tidak mampu berpikir ke depan, dan tidak memiliki wawasan yang luas. Kemudian, kekuasaan membuat anggaran tidak tegas, pelaksana tidak cakap, tidak didukung oleh masyarakat, dan dana tidak cukup. Tujuan penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran berurusan dengan masa depan. Tujuan penyusunan anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa mendatang. Data dan informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam menyusun anggarannya dapat diperoleh dari kegiatan dan kejadian yang terjadi di perusahaan di masa lalu, masa sekarang, dan harapan-harapan yang ingin dicapai di masa mendatang. Dari sumber diperoleh informasi. Untuk menyusun anggaran perusahaan dapat memperoleh data dan informasi dari sumber-sumber internal perusahaan. Misalnya, laporan keuangan perusahaan dan laporan tahunan, atau dari sumber eksternal perusahaan seperti laporan penjualan industri, pertumbuhan ekonomi negara, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan lain-lain. Tujuan-tujuan penyusunan anggaran antara lain ada tujuan perencanaan, koordinasi, motivasi, dan pengendalian. Manfaat anggaran. 1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. 3. Dapat memotivasi pegawai. 4. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai. 5. Menghindari pemborosan dan penyebaran yang kurang perlu. 6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Dan yang ketujuh yaitu alat pendidikan bagi para manajer. Kelemahan anggaran. 1. Anggaran dibuat berdasarkan taksida dan asumsi, sehingga mengandung unsur ketidakpastian. 2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga kerja yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat. 3. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengerutu dan menentang, sehingga pelaksanaan anggaran dapat menjadi kurang efektif. Fungsi penyusunan anggaran dibagi menjadi 3, fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Jenis anggaran. Perusahaan menyusun anggaran induk master budget yang dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terdiri atas anggaran penjualan sampai anggaran performa laba rugi. Adapun anggaran keuangan terdiri atas anggaran neraca dan anggaran proforma neraca. Perusahaan umumnya menyusun anggaran untuk keseluruhan kegiatan operasional yang dijalankan, seperti kegiatan penjualan, kegiatan produksi,
kegiatan pemasaran, dan administrasi. Anggaran induk adalah gabungan dari seluruh anggaran yang disusun oleh perusahaan setiap tahunnya. Anggaran induk ada 10 yaitu anggaran penjualan, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran beban operasi, anggaran produksi, anggaran biaya overhead produksi, anggaran laba rugi, anggaran neraca, anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku, anggaran biaya produksi, dan anggaran kas. Hubungan penganggaran perusahaan dengan akuntansi. Akuntansi bagi suatu perusahaan merupakan bahasa perusahaan atau language of business. Artinya, dengan akuntansi orang dapat mengetahui keadaan perusahaan. Keadaan perusahaan seperti keadaan besar kecilnya perusahaan, keadaan kesehatan keuangan perusahaan, luasnya kegiatan perusahaan, maju mundurnya perusahaan. Dengan demikian, akuntansi merupakan alat informasi agar orang mengerti dan mengetahui keadaan perusahaan. Alat informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi. Laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi yang dihasilkan akuntansi merupakan suatu realisasi atau aktual yang akan dibandingkan dengan anggaran atau rencana. Agar realisasi dapat dibandingkan dengan anggaran, maka rekening atau perkiraan atau akun yang digunakan dalam akuntansi harus sama dengan perkiraan atau akun yang digunakan dalam penyusunan anggaran. Suatu anggaran harus mengikuti format laporan akuntansi yang berkaitan dengan operasi, input, output, dan posisi keuangan yang digunakan dalam perusahaan. Metode dan teknik yang diterapkan dalam akuntansi harus diterapkan dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian, seorang penyusun anggaran mutlak harus menguasai metode dan teknik akuntansi, terutama dalam penyusunan anggaran, laporan laba rugi, dan anggaran neraca. Anggaran dalam beberapa hal didasarkan pada data historis yang sebagian besar dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pengawasan menyangkut pengukuran hasil yang telah direalisasi. Hubungan dengan perencanaan. Perencanaan strategis adalah proses untuk memutuskan hakikat dan ukuran beberapa program yang harus dijalankan guna mengimplementasikan berbagai strategis organisasi. Baik perencanaan strategis dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan. Namun, jenis aktivitas perencanaan adalah berbeda antara kedua proses tersebut. Proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategis fokus pada aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja dalam mana anggaran tahunan dikembangkan. Perbedaan anggaran dengan prediksi. Anggaran berbeda dengan prediksi dalam beberapa hal. Suatu anggaran adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran manajer yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana. Suatu prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa membuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Tahapan penyusunan anggaran. Tahap pertama yaitu penentuan pedoman anggaran. Anggaran yang akan dibuat pada tahun akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Dengan demikian, anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran. Tahun anggaran biasanya dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang sama. Sebelum penyusunan anggaran, terlebih dahulu manajemen puncak atau direktur atau komisaris melakukan 2 hal yaitu yang pertama, menetapkan rencana besar perusahaan, seperti tujuan, kebijakan, asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran. Yang kedua, membentuk panitia penyusunan anggaran yang terdiri dari direktur sebagai ketua, manajer keuangan sebagai sekretaris, dan manajer lainnya sebagai anggota. Tahapan kedua yaitu persiapan anggaran. Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan, terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan. Setelah menyusun ramalan penjualan, manajer pemasaran bekerja sama dengan manajer umum untuk menyusun yang pertama, anggaran penjualan, yang kedua, anggaran beban penjualan, yang ketiga, anggaran piutang usaha. Tahapan ketiga yaitu penentuan anggaran. Pada tahap penentuan anggaran, semua manajer beserta direksi mengadakan rapat kegiatan, yaitu perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran, koordinasi dan penelaahan komponen anggaran, pengesahan dan pendistribusian anggaran. Tahapan keempat, pelaksanaan anggaran. Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi.